Nah, jadi ada dua yang nanti akan ditugaskan di classroom. Yang pertama itu untuk mengupload tema 2. Yang kedua itu untuk mengupload tema 3. Di LKS kalian ada kelebihan ngeprint untuk tema 1. Jadi itu nggak usah langsung dilompati saja, dibuka halaman 9, itu langsung masuk tema 2. Halaman berapa? Tema 2-nya halaman, sebentar. Ya, tema 2-nya halaman 7. Jadi langsung dilihat saja halaman 7. Sebelum halaman 7 itu masih tema 1, nggak apa-apa, itu kelebihan ngeprint saja. Terus kemudian dikerjakan yang halaman 9 sampai halaman 12. Untuk yang halaman 12, Romawi 3 itu bentuk soal AKM, di situ ada bacaan dan pertanyaan. Pertanyaannya itu hanya ada 2, tetapi kolom-kolom. Yang pertama itu memberi centang saja ya. Yang pertama hanya diberi centang saja. Kemudian yang kedua itu ditarik garis saja. Jadi ditarik garis anak panah, mana yang bagian melestarikan, mana yang bagian merusak. Halaman 12. Yang pertama tadi dicentang saja, yang kedua itu ditarik garis saja. Terus untuk tema 3 itu halaman 15 juga dikerjakan sampai halaman 17. Itu LKS seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Nah, waktu pengumpulan mulai hari ini bisa sampai hari Kamis minggu depan. Jadi masih ada hari ini Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 7 hari. Jam 8, maka tidak boleh ada yang terlambat lagi, tidak sampai diingatkan lagi sama Bu Ino, karena waktu pengumpulan ada 7 hari, bisa langsung diupload di GCR kalau sudah selesai. Ya, tidak lupa lagi untuk menguploadnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Jawaban, Bu. Ayo, Bu. Oke. Jam pengumpulannya itu jam 8 pagi atau malam? Terakhir pengumpulan itu 8 malam. Hari Kamis depan jam 8 malam. Sudah? Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kemudian kamera tetap dinyalakan. Nanti setelah doa penutup atau sebelum doa penutup, Bu Ino akan foto layar. Jadi ajak kalian selfie. Itu untuk absen ya, untuk absen. Nanti Bu Ino akan lihat untuk Bu Ino rekap ulang lagi siapa yang mengikuti sampai akhir meet. Nah, kalau di akhir nanti tidak ada foto kalian, berarti dianggapnya tidak hadir, meskipun sudah hadir di awal. Ini kenapa kok Gio live tiba-tiba? Kalau mau live itu izin dulu ya, jangan langsung live ya. Jadi kamera tetap dinyalakan sampai akhir, nanti di akhir akan Bu Ino print screen untuk Bu Ino rekap ulang absennya. Paham ya anak-anak? Kalau sudah langsung kita bahas LKS-nya yang tema 1. Dilihat halaman 4. Gio nanti kalau mau live harus memberitahu terlebih dahulu ya. Di akhir nanti difoto. Oh ya, di akhir nanti difoto sama Bu Ino. Jadi harus tetap hadir. Bu, saya mau bertanya tadi tugasnya itu halaman berapa aja, Bu? LK-nya tadi halaman 9 sampai 12, kemudian 15 sampai berapa tadi? Sebentar. Halaman 9 sampai 12, kemudian halaman 15 sampai 17. Tema 2 dan tema 3.
Oke. Sekarang kita bahas di mana masih ada yang salah. Yang sudah Bu Ino tulisi good job itu berarti sudah betul. Yang masih belum berarti diperhatikan lagi di PB. Nanti kalau masih ada, meskipun ditulisi good job, tapi sebenarnya masih ada yang kurang, ditambahkan saja, enggak apa-apa ya. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Allah menciptakan manusia pertama menurut apa jawabannya? Citranya. Citranya. Minggu lalu sudah Bu Ino jelaskan. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan rupanya, sesuai dengan citranya. Tapi masih ada yang salah di nomor 1, yang salah langsung di PB. Nomor 2. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Lalu juga sudah dikatakan, berarti antara keduanya itu memiliki kedudukan yang bagaimana? Sederajat. Sederajat atau sama di hadapan Allah. Ya, sederajat atau sama. Ini nomor 2 yang salah juga di PB. Nomor 3, diperhatikan soalnya baik-baik, jangan terburu-buru mengerjakannya. Kan minggu lalu hari Jumat sudah diberitahu untuk ini buat PR, jadi waktunya 1 minggu. Tidak perlu terburu-buru, kalau mengerjakannya mendadak maka banyak yang salah. Nah, fisik, berarti ada fisik maupun apa satunya? Perbedaan manusia itu fisik. Kemarin masih ada yang jawab fisik maupun fisik. Nah, sama saja, enggak ada bedanya kan? Sekarang yang nomor 4. Di bawah ini yang bukan contoh ciri fisik dari perempuan atau laki-laki. Dibaca baik-baik soalnya. Yang bukan. Berarti jawabannya Laki-laki pemberani, perempuan Laki-laki perempuan. iya. Jadi yang tidak terlihat secara langsung. Kalau fisik itu kan dapat kita lihat secara langsung. Kalau psikis tidak. Berarti yang pemberani dan perempuan. Nomor 4 D. Nomor 5. Tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda, yaitu agar mereka saling pinter, yang B. melengkapi. Ya, nomor 6. Tuhan menciptakan manusia dan bumi beserta isinya sesuai dalam kitab Kejadian, bahwa mereka memiliki Keunikan. masih banyak yang salah, PP yang salah. Unik, ini adalah pelajaran kelas 1. Siapa yang masih ingat unik artinya apa? Memiliki kelebihan. Kensi? Kelebihan yang hanya dia miliki. Belum, masih kurang tepat. Siapa yang masih ingat arti unik? Kelebihannya dari kelas 1. Berbeda Iya, berbeda atau tidak sama satu dengan yang lainnya. Unik itu artinya ya, tidak ada yang sama. Nomor 7. Nomor 5 tadi saling melengkapi. Sekarang nomor 7. Kitab Kejadian dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pertama dan manusia mendapatkan tugas dari Tuhan, yaitu apa? Nah, jawabannya yang D. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Ini jawabannya nomor 7 yang D. Penuhilah. Masih ada yang salah, pada di rangkuman materinya ada. Nomor 8. Ini juga ada dalam pelajaran kelas 1. Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk
Termasuk Adam, pinter. Nomor 9. Nomor 9 ini kemarin banyak yang jawab yang A ya. Saya sebagai perempuan atau laki-laki dipanggil untuk mewujudkan rencana Allah. Yang salah di PB. Nomor 10. Merendahkan perempuan merupakan sikap Melawan Allah. lawan Allah. Pinter. Nomor 11 ini jawabannya. Ini ada juga di kelas 1 ketika Bu Inu menjelaskan materi tentang Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Nah, itu semuanya diciptakan hanya untuk siapa? Manusia. Manusia. Nomor 11 jawabannya cukup manusia. Tuh ya, nomor 11 jawabannya cukup manusia. Ya. Sekarang nomor 12. Nomor 12 ini ada di dalam rangkuman materi. Anak-anak mohon menjawabnya itu lebih terperinci lagi. Jawabannya lebih luas lagi. Jangan seperti anak kelas 1. Jawabnya seperti ini. Pekerjaan diselesaikan dengan baik. Semuanya nanti dijawab dengan baik. Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan alam, maka semuanya dengan keadaan bagaimana baik gitu. Apalagi soalnya jawabannya baik. Nah, tidak boleh ada lagi yang menjawab baik bila ada jawaban yang lain. Misalnya, Tuhan menciptakan manusia dengan keadaan bagaimana? Sempurna, boleh. Istimewa, boleh. Baik adanya, kalau mau menjawab baik boleh ditambahi. Nah, sama seperti nomor 12, yang menjawab baik itu di PB. Bekerja sama dan saling melengkapi. Iya. Jawabanku sempurna. Tapi ku tambahin lagi dengan Pinter, ya. Saya bersama-sama, Bu. Ditambahkan lagi aja, Kensi. Bekerja sama dan saling melengkapi, ya. Nomor 13, ini ada pula di rangkumannya. Kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Nomor 14. Semua lancar ya suaranya Bu Ino ya? Lancar. Suaranya putus-putus. Yang putus-putus berarti sinyalnya di rumah. Soalnya yang lain lancar. Ya. Sekarang yang nomor 14. Tak apa-apa, nanti lihat rekamannya saja. Dilihat kembali rekamannya. Nomor 14, perbedaan emosional pada manusia adalah contoh perbedaan secara psikis atau kejiwaan yang tidak terlihat secara langsung. Ya, psikis. Nomor 15, manusia pertama terkenal dengan sebutan Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan Allah di Taman Eden. Ini kalau sampai salah kebuangetan ya. Sekarang nomor 16. Laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Pinter. 17. Manusia dapat hidup karena manusia merupakan makhluk sosial. Kalau pertanyaannya, manusia dapat hidup bersama orang lain, manusia dapat membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Itu pengertian dari manusia sebagai makhluk sosial. Tetapi kalau pertanyaannya, manusia hidup secara mandiri atau manusia bisa hidup secara sendiri, berarti jawabannya makhluk pribadi. Dibedakan di situ ya. Kalau berkaitan dengan orang lain, jawabannya makhluk sosial. Tetapi kalau
berkaitan dengan mandiri atau sendiri berarti makhluk Pribadi. iya, pribadi. Pinter. Nomor 18. Allah memanggil manusia untuk dijadikan rekan kerja, teman kerja, partner. Oh, partner sudah bahasanya ya, sudah tinggi. Oke, itu jawabannya ya. Nomor 19. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik karena menunjukkan apa? Cinta kasih Allah. Ini ada di rangkuman. Kalau mau membaca pasti sama jawabannya cinta kasih. Nomor 20. Manusia mempunyai akal budi dan kehendak bebas. Pintar. Sekarang yang nomor Romawi 3. Rambut fisik pasti, kulit juga fisik. Terus merawat rumah psikis, kumis itu fisik, pemberani itu psikis, bersuara besar itu fisik. Kemudian tanggung jawab itu psikis, berotot dengan berjangkun itu berarti fisik. Terus suka di dalam rumah itu psikis. Sudah di PB? Bu, aku mau izin pipis. Oke, Dilan. Sudah di PB yang lain? Sudah, Bu. Oke, pintar. Kalau sudah di PB sekarang, perhatikan yang ada di layar kalian saja. Sebentar. Bu, saya belum selesai lihat screen-nya, Bu. Oh, nanti Bu Inu kirimkan kuncinya aja ya. Karena kurang 7 menit Bu Inu mau menjelaskan yang tema 2. Oh, ya, Bu. Sambil lihat rekamannya. Nah, sekarang di tema yang kedua ini sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Ya. Sudah terlihat. Lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. Kalau minggu lalu ingin menegaskan kepada kalian bahwa kalian harus bangga karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, sekarang kalian mempelajari bahwa lingkungan yang ada di sekitar kalian itu berpengaruh besar atau ambil bagian dalam perkembangan diri kalian sebagai perempuan dan juga laki-laki. Nah, salah satu yang utama ialah lingkungan yang berada di dalam rumah, di mana kebiasaan sehari-hari kalian, kalau habis makan piring langsung dicuci sendiri, terus kemudian itu sudah mulai mengajarkan kemandirian, terus yang perempuan mengikuti gaya mama, yang laki-laki mengikuti gaya papahnya. Nah, itu juga merupakan lingkungan ambil bagian dalam perkembangan diri kalian sebagai perempuan dan laki-laki. Nanti akan ada video pembelajaran materi dari penjelasan Bu Inu yang Bu Inu kirimkan juga ke GCR. Jadi penjelasannya yang lengkap bisa kalian dengarkan. Di sini ingin Bu Inu ambil saja pengantarnya, terutama dalam kisah kitab suci. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 2 di mana Yesus dipersembahkan di bait Allah? Siapa yang masih ingat? Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ceritanya, Bu. Ingat, itu pas Daud masih ingat. 12 bulan. Yang diingat-ingat Daud sama Goliat ya. Bukan yang itu, yang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Siapa yang masih ingat? Saya ingat pas Yesus berusia 12 bulan dipersembahkan di dalam bait Allah itu. Bukan 12, bukan bulan, tapi tahun. 12 tahun. Ya, Oh, 12 tahun, pintar. Yesus dipersembahkan saat usianya 12 tahun, pintar-pintar. Terus kemudian Yesus dipersembahkan saat usianya 12 tahun, di mana?
Yerusalem. Bait Allah. Iya, bait Allah di Yerusalem, pinter. Bait Allah di Yerusalem. Saat itu kedua orang tuanya mengikuti tradisi bangsa mana? Yahudi. Yahudi, pinter, Yahudi. Kemudian membawa untuk perkembangan. mengikuti perayaan apa? Bu, isi matikan kamera, Bu. Perayaan Paskah. Nah, setelah perayaan Paskah bersama kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf pun pulang ke tempat asal mereka, yaitu di Nazaret. Tetapi Yesus ternyata tidak ada di situ. Yesus dikiranya oleh orang tuanya, Yesus bersama kelompok atau rombongan yang lain. Setelah dicari tidak ketemu Yesus. Terus mereka kembali lagi ke bait Allah selama berapa hari? Siapa yang masih ingat? 3 hari. Pinter Cetro, 3 hari 3 malam. Menangis semua orang. Nah, apa yang dilakukan Yesus ketika berada di bait Allah? Mengajarkan tanya jawab. Berbicara dengan para, tanya jawab atau berbicara dengan para ahli Taurat atau para ahli agama. Terus kemudian juga berdoa dan membaca kitab suci di dalam bait Allah. Otomatis di dalam gereja kalian juga berdoa kan, juga membaca kitab suci kan, nggak mungkin di dalam gereja nonton bioskop kan. Nah, maka yang dilakukan Yesus selain bertanya jawab dengan para ahli agama, Yesus pun juga membaca kitab suci dan juga berdoa. Kemudian ketika Maria dan Yusuf akhirnya menemukan Yesus, di mana Yesus sedang berbincang-bincang dengan para ahli Taurat, ditanyalah Yesus oleh orang tuanya, enggak dimarahi, tapi ditanya. Maria enggak pernah marah-marah. Kalau kehidupan sehari-hari pasti kamu main mesti dimarahi kan sama mama. Main terus ya, enggak tiduran siang. Sudah waktunya tidur siang enggak pulang-pulang. Tapi kalau Maria berbeda. Maria bertanya saja. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Mereka sudah berjalan, bayangkan 3 hari 3 malam. Tetapi apa jawaban Yesus setelah mereka menemukannya? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Maria dan Yusuf pun tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Yesus sadar bahwa dia adalah anak Allah. Maka sudah sepantasnya Yesus tinggal di dalam bait Allah. Tetapi karena saat itu usia Yesus masih anak-anak, jadi masih dalam tanggung jawab kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya pun juga memiliki kewajiban untuk mencari anaknya. Nah, Maria pun tidak sakit hati, tapi menyimpan segala perkara itu semua di dalam hatinya. Semakin besar Yesus bertumbuh, semakin besar pula hikmat dan makin dikasihi oleh Allah. Nanti di sini ada kisahnya. Yesus tertinggal di bait Allah, ada filmnya. Bu Ino kirimkan di GCR saja. Nah, ini tadi kesimpulan dalam Injil Lukas bahwa Yesus hidup di lingkungan Yahudi, maka mengikuti tradisi Yahudi, disunat saat usia 8 hari, dipersembahkan di bait Allah, itu merupakan tradisi Yahudi. Yesus pun bertumbuh besar sesuai dengan lingkungan yang ia tinggali, sama seperti kalian. Di dalam lingkungan yang kita tinggali, kita juga harus mampu, mau, sadar untuk mencintai dan merawat lingkungan. Salah satunya menyiram tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencabut tanaman. Nah, dari sini ada yang bisa menjelaskan kalau lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan? Di lingkungan sekolah?
Mencintai lingkungan alam yang ada di sekolah, lingkungan alam yang ada di sekolah. Tidak menginjak-injak rumput. Tidak menginjak-injak tanaman. Terus Tidak menyirami mencoret tanaman boleh. Membuang sampah pada tempatnya ya, tidak mencoret-coret dinding atau fasilitas umum yang ada di sekolah, boleh. Apalagi? Bu Ino, Ya. izin ke toilet. Oke, Eugene. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa yang tidak boleh dilakukan yang merusak. Membuang sampah, mencabut tanaman yang sudah ditanam, menebang pohon, merusak fasilitas umum, itu yang tidak boleh dilakukan. Baik, sampai sini penjelasan lebih lanjut akan Bu Inu kirimkan di GCR dari YouTube. Kemudian ada yang ditanyakan? Tidak ada. Semuanya sudah paham. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Oke anak-anak? Tidak boleh ada lagi yang